Keterangan pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, mudah-mudahan saya tidak salah, menegaskan bahwa apa yang diminta oleh 3 orang tersangka, yaitu Roy Suryo Rismond dan Tifa di klaster kedua, itu akan segera dipenuhi. Dan ini adalah langkah pertama yang akan segera dilakukan, yaitu gelar perkara khusus, dan di dalamnya ada permintaan keterangan dan penyampaian pendapat yang datang dari ahli dan saksi yang meringankan, yang dimintakan oleh ketiganya untuk diberikan fasilitasnya oleh Polda Metro Jaya. Namun, kalau kita ikuti penjelasan Kombes Budi, ada hal yang menjadi pertanyaan publik. Apakah setelah gelar perkara khusus itu ada kemungkinan status penersangkaan mereka itu tidak jadi berlanjut alias dibatalkan? Apa yang disampaikan oleh Kombes Budi justru sebaliknya. Saya punya intuisi politik dan hukum bahwa setelah gelar perkara khusus dan permintaan dipenuhi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu justru bukan membatalkan penersangkaan itu, tetapi justru melanjutkan dengan tahap berikutnya. Ini saya anggap sebagai strategi jitu dari para penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan kesempatan mereka, yaitu Roy Suryo Rismond dan Tifa, memberikan informasi atau meng-cross-check atau melihat langsung proses dari mengapa mereka menjadi tersangka, sampai mereka kemudian mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tetapi poinnya bahwa Polda Metro Jaya lewat para penyidiknya telah memiliki data-data yang sangat mendasar dan signifikan mengapa penersangkaan itu tetap akan berlanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu penuntutan yang akan berupa pelimpahan berkas ke kejaksaan dan tepatnya jaksa penuntut umum. Dan inilah mekanisme criminal justice system yang selalu dikedepankan oleh kepolisian pada hari ini, agar kepolisian mendapatkan data yang besar, yang seluas-luasnya, sehingga tidak ada lagi persoalan yang mengarah kepada para penyidik Polda Metro Jaya atau kepolisian pada umumnya yang dituduh sebagai perekayasa atau melakukan kriminalisasi terhadap 8 tersangka ini. Bagaimana kita membincang hal ini, teman-teman? Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kita nonton potongan video pendek berikut ini. Dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang tersisa 5 lagi ya Pak, belum diperiksa ya? Ya. Jadi kami update tentang penanganan terkait tentang dugaan ijazah. Terkait tentang klaster 1 dan 2, klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus dulu. Oke ya. Terima kasih.
Ya, teman-teman, saya menemukan itu di video itu di Kompas TV. Silakan untuk menggali informasi yang lebih lengkap lagi. Nah, dari penjelasan Kombes Budi ada rangkaian proses yang akan terjadi yang itu sedang dipersiapkan waktunya oleh para penyidik. Yang pertama, gelar perkara khusus yang di dalamnya itu akan ada pemaparan proses dari mengapa penersangkaan itu dilakukan oleh para penyidik. Jadi presentasi akan disampaikan dan dibolehkan untuk para tersangka ini melihatnya. Lalu yang berikutnya atau tahap selanjutnya itu adalah meminta keterangan dari ahli dan saksi yang meringankan yang dimintakan atau yang berangkat atau berasal dari kubu Roy Suryo Rismond dan Tiva. Itu untuk menolong, paling tidak memberi kesempatan dan membantu tiga tersangka ini untuk mendapatkan paling tidak kepastian hukum terkait dengan mengapa mereka ditersangkakan, dan tentu adu data di situ akan terjadi. Tapi saya yakin teman-teman bahwa pernyataan Kombes Budi ini penuh dengan kepastian dan kemantapan ketika ia mengatakan bahwa status 8 orang ini tersangka. Nah, ini penting sekali untuk menegaskan bahwa para penyidik atau paling tidak Polda Metro Jaya sangat yakin bahwa penersangkaan ini telah mengikuti proses yang sangat terpercaya berbasis pada scientific crime investigation dan criminal justice system yang merupakan hal-hal yang sekarang dikedepankan oleh kepolisian untuk memastikan kepolisian itu profesional, kepolisian itu menjadi pengayom masyarakat secara benar. Lalu yang ke berikutnya, tahap berikutnya itu adalah akan ada upaya penyidik kembali membuat penyimpulan-penyimpulan, dan penyimpulan-penyimpulan ini menurut saya terbuka kemungkinan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemidanaan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan, dan jaksa penuntut umum akan mempelajari dan kemudian akan memproses selanjutnya ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman, kembali ke apa yang saya sering katakan dalam channel saya. Kalau kita ikuti pernyataan para pakar yang tahu tentang bagaimana hukum pidana itu dibangun dan dikenakan kepada para tersangka, maka kita mendapatkan banyak sekali informasi yang bisa kita anggap itu adalah informasi yang terpercaya. Misalnya pakar hukum pidana Aristo Pangaribuan berkali-kali mengingatkan tentang trial justice yang ia sebut itu sebagai pemberian ruang kepada para tersangka untuk membantah kebenaran otoritatif yang datang dari UGM, yang datang dari lapor, yang telah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik dan ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Termasuk terakhir, misalnya Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, kembali tampil dan menegaskan bahwa Jokowi itu memang alumninya yang pernah diterima masuk di Fakultas Kehutanan dan lulus pada Oktober 1985 dan memiliki ijazah asli. Nah, penegasan ini teman-teman adalah kebenaran otoritas yang sampai hari ini tidak bisa dibantah oleh pihak tersangka. Dalam hal ini Roy Suryo Rismond dan Tiva. Dan ini memberikan pesan bahwa apakah misalnya nanti gelar perkara khusus ini dan pemintaan keterangan dari ahli dan saksi yang meringankan itu mampu mengubah keadaan, dan kemudian kebenaran faktual itu meruntuhkan kebenaran otoritas dari UGM dan lapor Bareskrim Polri yang telah menyimpulkan ijazah Jokowi identik atau asli, maka siap-siap bahwa trial justice itu benar-benar akan dikenakan kepada Roy Suryo Rismond dan Tiva. Dan Aristo ingatkan penambahan hukuman itu sangat mungkin terjadi karena sudah diberi kesempatan termasuk gelar perkara khusus, tetapi tidak juga dimanfaatkan dengan baik dan tidak bisa meruntuhkan kebenaran otoritas menjadi kebenaran faktual dari adu argumen, adu data yang dipunyai oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk
para ahli dan saksi yang meringankan mereka. Jadi kembali ke pernyataan Kombes Budi, apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang normatif, yang biasa, tetapi itu juga mengandung pengertian bahwa kepolisian dalam hal ini para penyidik sangat siap untuk melakukan gelar perkara khusus. Mereka sudah menghimpun banyak data dan karena itu mereka tidak ugal-ugalan dan siap-siap saja kalau tidak bisa membuktikan terbalik dari kebenaran otoritas yang sudah menegaskan ijazah Pak Jokowi itu asli dan identik, maka proses selanjutnya pasti akan terjadi, yaitu pelimpahan berkas ke kejaksaan dan jaksa penuntut umum dalam criminal justice system bekerja, dan tahap selanjutnya yaitu pemidanaan masuk ke pengadilan itu juga akan sangat wajar itu terjadi di tahap-tahap selanjutnya. Jadi kembali ke diskusi kita teman-teman, kita akan lihat perkembangan ke depan, tetapi pertanyaan publik itu penting untuk direnungkan dan dipikirkan oleh Roy Suryo. Apakah memang mereka siap untuk menerima konsekuensi kalau tidak bisa meruntuhkan kebenaran otoritas dan kebenaran faktual yang mereka yakini bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu atau 1000 triliun persen palsu itu benar-benar meyakinkan kita semua? Ataukah mereka hanya dagelan saja dalam mengungkapkan soal ijazah Jokowi yang itu hanya ternyata hoax atau ujaran fitnah dan kebencian belaka? Waktu yang akan memperlihatkannya kepada kita, tetapi semua proses ini makin kesini kita lihat itu semakin membuat kita yakin bahwa kepolisian sangat profesional, objektif, tidak subjektif dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, termasuk juga tidak ada pesanan dari kekuasaan atau orang-orang kuat yang selalu ditudingkan itu mengarah kepada Jokowi, yang seolah-olah ada pesan-pesan agar menersangkakan seseorang, dan yang muncul kemudian teriakan-teriakan di luar sana bahwa 8 orang tersangka ini adalah bukti kriminalisasi seperti yang dikatakan oleh Denny Indrayana, salah seorang kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan, bahwa ini adalah bukti kriminalisasi yang dilakukan karena ia merasa dulu dikriminalisasi. Dan apa yang disampaikan Denny Indrayana ini menegaskan logika balas dendam yang dalam tanda kutip seolah-olah sedang ia ingin buktikan bahwa apa yang dinarasikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu benar. Karena itu ia turun gunung untuk membela mereka. Tetapi ketahuilah dan menurut saya yakinlah bahwa kepolisian tidak bodoh, kepolisian profesional dan presisi, dan mereka mempunyai banyak data informasi yang datang dari ahli, saksi, barang bukti yang begitu banyak melimpah yang mereka telah kumpulkan, dan semuanya itu adalah bagian dari upaya untuk mengatakan bahwa penersangkaan ini sangat masuk akal dilakukan oleh pihak kepolisian. Mari kita kawal terus proses ini, dan ujungnya di pengadilan itulah Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Kita tunggu saja, tidak perlu berpolemik dan saling serang satu dengan yang lain dan melebar menjadi persoalan-persoalan yang tidak penting, tetapi semua ini adalah cara untuk kita sama-sama memberikan aspek edukasi, pembelajaran buat kita semua agar jangan menebar fitnah dan rekayasa digital secara tidak bertanggung jawab. Karena kalau itu kita lakukan, maka kita menjadi orang yang sebetulnya hanya ingin mencari masalah secara hukum, yang akhirnya kita dikategorikan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, dan hukum pada akhirnya akan begitu menyakitkan mengena kita dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang ada. Salam waras, salam YouTuber NKRI.